String. Dalam pemrograman, terdapat banyak kasus yang melibatkan penggunaan string. Pada modul kali ini, kita akan membahas tentang beberapa teknik penting yang berkaitan dengan string. Pertama, string tipe primitif dan string tipe objek. JavaScript membedakan tipe string menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Ketika kita membuat variabel yang diisi dengan nilai bertipe string, maka variabel tersebut dikategorikan ke dalam string primitif. Sebagai contoh, perhatikan kode di layar ini. Kita ketikkan var s1 sama dengan buka tanda petik JavaScript. Setelah itu kita enter. Melalui kode di atas, variabel s1 akan bertipe string yang berarti tipe primitif. Kita coba ketikkan s1 lalu type of s1 lalu ketik lagi s1 instance of string. String tipe objek dinyatakan dengan tipe string. Untuk membuat string yang bertipe objek, gunakan kata kunci new seperti berikut ini. For s2 sama dengan new string dalam kurung JavaScript koma. Nah, kali ini variabel s2 akan bertipe objek yang berarti objek dari tipe string itu sendiri. Kita tekan S2, maaf kita ketikkan S2, lalu kita ketikkan lagi type of S2, lalu kita ketikkan lagi S2 instance of string. JavaScript mengizinkan kita untuk memanggil properti atau metode dari tipe string melalui string primitif. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Merupakan JavaScript lalu kita ketikkan lagi memanggil metode to uppercase dari S1. Lalu kita ketikkan lagi console.log dalam kurung S1 dot to uppercase setelah itu koma. Nah, pada kode di layar, S1 merupakan string primitif, tapi dapat digunakan untuk memanggil metode to uppercase. Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi variabel tersebut dari tipe primitif ke tipe objek. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengetahui jumlah karakter di dalam string. Untuk mengetahui jumlah karakter yang terdapat di dalam string,
kita gunakan properti lain seperti contoh berikut ini. Kita ketikkan var s sama dengan buka tanda petik JavaScript titik koma lalu s.length. Nah, berikutnya kita akan belajar menyalin string. Proses penyalinan string maupun substring dapat dilakukan dengan memanggil metode substr atau substring. Metode substr atau substring akan mengembalikan substring dari karakter yang terletak pada indeks awal sampai ke karakter yang terletak pada sebelum indeks terakhir. Perhatikan contoh di layar. Kita ketikkan var s sama dengan tanda petik JavaScript setelah itu titik koma. Kita ketikkan lagi s.substr. Oke. Setelah itu dalam kurung 0,4. Oke. Lalu titik koma, lalu double slash. Kita ketikkan menyalin substring dari indeks 0 sampai 3. Lalu kita ketikkan lagi s.substring. Lalu kita ubah tab ini. Dan ini indeks dari 4 sampai akhir. Lalu kita ketikkan lagi menyalin seluruh karakter di dalam string. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar mengganti string. Untuk mengganti string substring di dalam string, gunakan metode reply. Parameter pertama dari metode ini adalah substring yang akan diganti, sedangkan parameter kedua adalah substring pengganti. Perhatikan contoh pada layar ini. Kita ketikkan var s sama dengan pemrograman web dengan node.js. Lalu kita ketikkan lagi s.replace oke. Dalam kurung buka tanda petik node.js tanda petik koma buka tanda petik lagi express. Setelah itu tutup kurung titik koma. Jika substring yang akan diganti muncul beberapa kali dalam string, maka yang akan diganti hanya substring yang pertama kali ditemukan. Perhatikan contoh di layar ini. Kita ketikkan var s sama dengan tanda petik Ruby
Python Ruby Python Ruby. Oke, setelah itu titik koma, lalu kita ketikkan lagi s dot replace oke, dalam kurung tanda petik Ruby tanda petik, koma, buka tanda petik JavaScript. Setelah itu kita tutup kurung, titik koma. Nah, mencari karakter di dalam string. Untuk mengetahui karakter yang terdapat pada indeks tertentu di dalam string, gunakan metode char add. Perhatikan contoh pada layar ini. Kita ketikkan var s sama dengan tanda petik JavaScript. Titik koma. Setelah itu s.char add dalam kurung 0 titik koma double slash, kita ketikkan memperoleh karakter yang terletak pada indeks lalu kita ketikkan lagi s.char add dalam kurung 4 titik koma double slash memperoleh karakter yang terletak pada indeks. Ups, ada kesalahan. Ini source-nya A, lalu T kecil, lalu dalam kurung 4, lalu double slash memperoleh karakter yang terletak pada indeks. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar mencari indeks dari karakter tertentu. Jika ingin dicari adalah indeks dari karakter tertentu, gunakan metode index of seperti contoh berikut ini. Kita ketikkan var s sama dengan tanda petik JavaScript. Lalu kita ketikkan s.index of dalam kurung tanda petik c tanda petik kita pakai c besar saja. Setelah itu kurung titik koma,
Berikut kita akan mempelajari cara membalik string. Untuk membalik urutan karakter di dalam string, kita dapat mendefinisikan fungsi berikut ini. Kita ketikkan pada terminal function reverse string dalam kurung S, lalu buka kurung kerawal, kita enter, lalu kita ketikkan for temp sama dengan double tanda petik, lalu titik koma, kita enter lagi, for dalam kurung let, setelah itu kita ketikkan i sama dengan s dot length, lalu min 1 titik koma i lebih besar dari sama dengan 0, lalu titik koma, lalu kita ketikkan lagi i min, lalu tutup kurung, kita ketikkan di sampingnya 10 plus sama dengan s, lalu buka kurung siku i balas tutup kurung siku titik koma, lalu berikutnya kita ketik lagi return temp titik koma, setelah itu titik, kita balas tutup kurung kerawal. Oke, contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Kita ketikkan pada terminal reverse string dalam kurung nama kalian. Di sini saya akan masukkan nama saya. Nah, berikut kita akan pelajari bagaimana mengubah string ke huruf besar dan huruf kecil. Seluruh karakter di dalam string dapat diubah menjadi huruf besar atau kapital menggunakan metode toUpperCase. Untuk mengubah menjadi huruf kecil, gunakan metode toLowerCase. Kita praktekkan seperti ini. Kita ketikkan var s sama dengan buka tanda petik nama oke, setelah itu tanda petik titik koma, kita ketikkan lagi s dot toUpperCase toUpperCase, lalu buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, lalu kita ketikkan lagi s dot toLowerCase buka kurung tutup kurung titik koma, lalu enter. Maka hasilnya akan seperti ini.